Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX DX115 yang terinspirasi dari skema box DX-nya Yamaha. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker HCR dengan tipe 15600 Black revisi keempat, produksi 14 November tahun 2013, dan revisi kelima, produksi 28 Januari tahun 2021. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Karena ukuran fisiknya sama, maka gua gunain salah satunya aja. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 348 mili atau dibulatkan aja 350 mili. Ukuran magnet 156 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 146,5 mili. Ketebalan gasket 8,5 mili, ukuran antara baut 371,5 mili, ukuran terluar 384 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Jadi yang sebelah kiri layar ini merupakan revisi keempat, sementara yang sebelah kanan merupakan revisi kelima. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 381 mili atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Untuk daya maksimum ini 500 watt. Untuk rentang frekuensi, revisi keempat memiliki rentang frekuensi mulai dari 40 sampai 4200 Hz atau 4,2 kHz. Sementara untuk revisi kedua, rentang frekuensinya mulai dari 42 sampai 4200 Hz. Jadi untuk frekuensi bawah, ini selisihnya cuma 2 Hz aja. Tapi yang sering jadi pertanyaan, apakah speaker ini bisa maksimal pada frekuensi terendah? Bisa merespon? Itu tentu mungkin aja, tapi kalau untuk maksimal dan optimal, ini jelas belum memungkinkan. Dan hal ini juga udah diperjelas oleh pabrikannya, kalau speaker ini adalah woofer dan belum subwoofer. Jadi untuk keawetan, sebaiknya gunakan speaker ini sesuai kategori dan peruntukannya aja. Jadi untuk bisa rendah, maka peranan port akan cukup berguna di sini. Dan oleh karena hal itu juga lah skema ini gua revisi. Kemudian untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, revisi keempat di 95 dB, sementara revisi kelima udah 98 dB. Apakah ini berarti untuk sensitivitas revisi kelima akan jauh lebih baik? Ya belum tentu juga, meskipun untuk sensitivitas, revisi kelima di atas kertas jauh lebih unggul. Untuk diameter konvektif, revisi keempat di 327 mili, sementara revisi kelima cuma 324 mili. Meskipun cuma selisih 3 mili, tapi ini akan berkaitan dengan volume udara yang bisa digetarkan. Dan nggak menutup kemungkinan, inilah salah satu penyebab kenapa untuk frekuensi bawah, revisi keempat lebih rendah sekitar 2 Hz. Dan untuk spesifikasi lanjutan, bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk fs, revisi keempat ini di 40 Hz, sementara revisi kelima di 42 Hz. Untuk DCR-nya ini sama, yakni di 6,8 ohm. Untuk KTS, revisi keempat ini 0,54 dan revisi kelima 0,58. Untuk cache,
revisi keempat ini 0,57, sementara revisi kelima 0,61. Untuk GMS, revisi keempat 10 dan revisi kelima 13,32. Untuk MMS, revisi keempat ini 78,7 gram, sementara revisi kelima 75,2 gram. Untuk CMS ini sama di 0,19 mm per Newton. Untuk BL, revisi keempat ini 15,8 Tesla meter dan revisi kelima 14,9 Tesla meter. Untuk fast, revisi keempat ini 183,1 liter dan revisi kelima 181,1 liter. Untuk efisiensi, revisi keempat ini 2,16% dan revisi kelima 2,14%. Untuk SD, revisi keempat ini 820 cm persegi, sementara revisi kelima 824,5 cm persegi. Terakhir untuk XMAX ini sama yakni di 5,5 mm. Dengan membaca parameter ini, untuk rendah, revisi keempat mungkin sedikit lebih rendah meskipun cuma tipis. Sementara dari parameter key, bisa disimpulkan kalau revisi kelima ini jauh lebih baik, sehingga outputnya mungkin terdengar lebih open, meskipun nggak akan serendah revisi keempat. Jadi tujuan revisi kelima di sini sepertinya lebih ditujukan untuk mengoptimalkan speaker pada frekuensi woofer. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari ABP-nya, untuk revisi keempat ini mendapatkan hasil sekitar 70,2, sementara revisi kelima mendapatkan nilai ABP sekitar 68,9. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan bicara kompatibilitas respon untuk speaker two-way maupun three-way, revisi kelima tentu akan jauh lebih baik. Meskipun mungkin revisi keempat nggak diproduksi dan ditemukan lagi, namun sepertinya pabrikan udah menggantinya dengan ACR 15600 plus black. Ini mungkin ya, dan ini cuma sebatas prediksi gua aja. Karena sejatinya ACR 15600 plus black ini memang lebih memungkinkan untuk bisa merespon lebih rendah daripada ACR 15600 black biasa. Tapi untuk bahasannya tentu akan gua pisah karena tipenya ini udah berbeda. Dan untuk box, nanti gua gunain satu mode yang bisa digunakan oleh kedua speaker yang dibahas saat ini. Tapi tentu aja akan tetap berbeda pada output suaranya. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas pada segmen referensi skema box speakernya. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 210 dan 220 watt pada minimum impedansi 7 ohm. Jadi untuk revisi kelima rekomendasinya itu di 210 watt dan revisi keempat di 220 watt. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 55 Hz dan atasnya di 120 Hz. Dan ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 124 desibel. Dan semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video,
karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Warna oranye ini merupakan respon dari revisi keempat, sementara warna biru ini merupakan respon dari revisi kelima. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 55 Hz, pada revisi keempat, frekuensi 50 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 54 Hz pada 0 dB. Sementara untuk revisi kelima, frekuensi 51 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 55 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, revisi keempat, frekuensi 180 Hz itu udah bisa direspon pada 0 dB dan 195 Hz pada minus 3 dB. Lalu untuk revisi kelima, frekuensi 182 Hz itu udah bisa direspon pada 0 dB dan 197 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, untuk revisi keempat dengan daya 220 Watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 4,8 meter per detik. Sementara untuk revisi kelima dengan daya 210 Watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 4,5 meter per detik. Sementara untuk port kedua, pergerakan udara pada port kedua di revisi keempat ini diperkirakan sekitar 7,8 meter per detik. Sementara untuk pergerakan udara pada port kedua di revisi kelima ini diperkirakan sekitar 7,4 meter per detik. Untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 500 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 180 mili. Untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 453 mili. Sementara untuk port kedua, ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 300 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 36 mili. Sementara untuk ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 478 mili. Kemudian untuk triplet dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Kemudian ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 250 mili. Sementara untuk ruangan yang ini, 4 sisinya yaitu bidang yang ini, dan dinding yang kita buka saat ini digandakan karena akan menjadi dudukan dari dinding depannya.
Sementara untuk dinding belakang, di sini ditambahkan 2 sekat dengan ukuran masing-masingnya di 60 mili, yang bertujuan untuk meredam getaran dan kemungkinan kebocoran suara ke belakang. Kemudian tekukan ini ukurannya adalah 85 mili dan tekukan yang ini 170 mili. Sementara segitiga ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Dan untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX DXS115 khususnya untuk transducer speaker ACR dengan tipe 15600 Black. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.